Kalian pernah denger gak sih orang yang secara turun-menurun itu nyuruh melihara setan buat ngejagain keluarganya? Dan tapi ada juga orang yang melihara setan itu buat ngejaga dirinya sendiri. Dan ternyata ada nenek-nenek yang melihara setan. Oke, jadi neneknya Santi ini namanya aku samarin. Neneknya Santi itu dekat dengan dunia perilmuan gitu, dan bahkan neneknya punya pegangan makhluk buat menjaga neneknya, keluarganya, dan bahkan dia juga melihara makhluk itu di rumahnya. Dan ternyata itu turun dari kakek buyutnya. Jadi ceritanya itu ayahnya si Santi ini mau ngelamar nyokapnya di Bogor, dan akhirnya ayahnya nginep di rumah neneknya Santi. Jadi nenek yang punya pegangan ini ibunya ibu dari Santi, paham ya? Oke, lanjut ya. Ayahnya itu tidur di ruang tamu keluarga karena kamar tamunya itu sudah diisi sama keluarga yang lain, dan posisi tidurnya ayahnya itu dekat dengan tangga. Nah, kejadiannya itu pas ayahnya lagi tidur, tiba-tiba dia dengar ada suara orang jalan gitu loh, naik tangga gitu. Di situ akhirnya ayahnya kebangun, dan pas nengok kanan kiri emang gak ada orang. Terus ayahnya ini mutusin lagi untuk tidur, dan pas dia tidur lagi dia ngedenger orang lain lagi, orang jalan lagi, orang lain lah, dari tangga ke arah ayahnya itu, tapi suaranya itu lebih kenceng. Di situ ayahnya itu kebangun lagi, dan pas nengok kanan kiri lagi, dan emang nggak ada lagi ya. Dan dari situ ayahnya tersadar jika suaranya itu bukan dari manusia. Di situ ayahnya mutusin untuk tidur lagi, dan gak lama kemudian dadanya itu kayak ada yang neken itu ya, dan itu kenceng banget ya. Sampai bahkan dia gak bisa nafas saking ketekennya ya. Dan pas coba buka matanya, dan benar ternyata ada makhluk gede hitam, matanya melotot gitu, bola matanya itu gede banget ya. Dan di saat ayahnya dilihatin sama sosok itu, dengan bersamaan juga mulut ayahnya ditutupin pakai tangannya. Di situ ayahnya gak bisa gerak sama sekali, dan sekujur tubuhnya itu keringetan. Dan malam sudah kelewat ya. Besok ayahnya ceritalah ke nenek sama ibunya Santi ini, dan dia cerita detail banget tentang kejadian malam itu. Dan jawaban neneknya cuma mungkin itu perasaanmu kali. Gak lama kemudian ibunya Santi ngajak neneknya ngobrol berdua, dan bilang, "Mah, tuh kenapa kok bisa sampai kayak gitu ya?" Dan bilanglah si nenek tersebut, "Wanda, ini namanya samaran ya, ini aku namanya samaran semuanya. Semoga kamu gak salah pilih ya. Dan nenek berdoa setelah itu kamu bahagia." Dan disitu ibunya Santi itu bingung, kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu, itu kenapa? Akhirnya nanya lagi lah, "Emang kenapa, Ma?" Dan nenek menjawab, kenapa dia semalam ngerasain gitu, itu karena emang digangguin sama pegangan mama. Karena kelihatan kalau tujuannya di nikahin kamu itu nggak baik. Nah, singkat cerita, setelah lamaran dan nikahnya itu tahun 2000 ya. Dan di tahun 2003 itu benar aja mereka cerai guys ya. Mereka cerai. Ternyata selama itu ayahnya cuma nyakitin ibunya si Santi aja. Dan
Dan ternyata benar apa yang dia omongin nenek tersebut ya. Dan ada lagi cerita ya, sebelum ibunya nikah atau masih SMA lah ya, atau bisa dibilang tahun 90-an lah. Dan kejadiannya itu gak lama dari kakek buyutnya meninggal. Ibunya cerita, nah ada om keluarga dari kakek buyutnya itu suka main ke rumah nenek, dan sebelumnya itu gak pernah datang, dan ini tuh sering banget ya. Dan ternyata ngurus administrasi dikarenakan kakek buyutnya meninggal. Dan di hari keempat datang, dia itu anehnya perlakuannya itu ya yang tadinya diem nggak ngomong gitu ya, tapi tiba-tiba tuh ngomong gitu ya. Dan nggak lama kemudian dia diem lagi, dan neneknya tanyalah sama dia, kenapa kamu diem aja? Dan disitu dia cuma bilang, ya teh nggak apa-apa kok. Dan setelah itu lanjut seperti biasanya. Tapi omnya ini nggak berapa lama kemudian dia pergi. Ini kisaran 30 menitan lah ya. Bisa dia jalan keluar dari rumah neneknya Santi, dia tuh seperti kebingungan gitu loh. Dan nggak lama kemudian dia tuh muntah guys. Di hari esoknya si om ini main lagi ke rumah nenek, tetap dengan tujuan yang sama, yang ngomong soal warisan ya. Tapi ada satu hal yang bikin nenek ini penasaran, dikarenakan tangannya itu kayak lebam gitu loh. Dan nenek ini nanya, kamu kenapa teh itu tangannya kayak biru-biru lebam? Dan dijawablah sama om tersebut guys, gak tahu, saya tiba-tiba bangun udah kayak gini. Di situ neneknya feeling ada hal yang aneh, dan si nenek akhirnya tanya, coba kamu jujur, kamu kesini emang urus warisan atau niat tujuan buruk? Dia tetap bilang kalau mau urus warisan doang guys ya. Dan dipikir-pikir omongan si om ini itu emang gak ada intinya gitu loh, kayak mondar mandir gitu. Dan si nenek nanya yang kedua kali, coba kamu jujur sama teteh, tujuanmu kesini itu apa? Dan si om ini jawab, maaf teh, saya kesini cuma disuruh doang. Akhirnya omnya itu jujur guys ya. Dan si nenek makin bingung nih, disuruh apa sama siapa? Dan nggak pernah dibilang, nggak bilang sama sekali, bahkan atap dia nggak berani sama sekali. Dan si om ini langsung pergi dan nggak pakai permisi kan. Dan kejadiannya itu sore, dan waktu malam si nenek beres-beres ya, tiba-tiba adiknya itu nyamperin si nenek dan tanya, teh itu akan kenapa mah? Teteh kirimin ya. Tiba-tiba si nenek ini nengok dan diem aja. Dan si adiknya ini sempat dengar pembicaraan nenek tersebut dengan makhluk itu ya. Dan neneknya bilang, ya saya ngirim ke akang kamu. Dan jawablah, akang kamu itu disuruh sama orang buat ngancurin keluarga dan adu ilmu dengan saya. Ternyata si omnya ini waktu datang ke rumah nenek bawa sosok makhluk juga guys ya. Dan beberapa tahun kemudian neneknya dikasih kabar dari keluarga buyutnya si Santi nih, ternyata omnya meninggal dunia guys. Ternyata meninggalnya itu ada hubungannya ya dengan yang dikirimin tersebut atau makhluk halus ya. Dan kalau dipikir-pikir logika lah ya, si omnya itu kayak kena tumbal gitu loh, karena udah dipegangin sama nenek tapi dikasih orang lagi. Jadi satu badan langsung kena dua.